أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا تقول الحق به ويؤيد ويجعل في ديننا ربنا يريد أن نقول لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنه عن جميع المسلمين والمسلمين محمود رضي الله عنه وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا. Telah berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak oleh kalian mengingat kematian, karena sesungguhnya mengingat kematian itu akan menghapuskan dosa-dosa dan akan membuat orang menjadi zuhud terhadap dunia. Nah, jadi ingat lawan mati ini Nabi menghapuskan dosa. Nah, jadi dosa yang sudah tergawi terhapuskan. Nah, kemudian peluang-peluang untuk melakukan perbuatan dosa berikutnya itu akan lebih kecil. Nah, apabila orang ingat lawan mati ini, nah ini pasti kebaikan yang akan meningkat. Nah, sementara hal-hal yang jahat, yang maksiat itu akan berkurang. Nah, ingat lawan mati berarti ingat apa yang akan terjadi sesudah di kehidupan sesudah mati itu. Nah, di mana orang tidak lagi bisa berusaha, cuma merasakan balasan dari apa yang telah ia perbuat. Nah, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun,
Jikalau perbuatannya baik, balasannya baik juga. Jikalau perbuatannya jahat, balasannya jahat juga. Nah, jadi sebelum mati itu harus sabar. Ini persiapkan bekal, yaitu berbanyak kebaikan. Nah, ini hati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan kita nanti rugi bahkan celaka di akhirat, yaitu segala perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kemudian ingat lawan mati itu membuat orang menjadi zuhud terhadap dunia. Artinya zuhud itu kadang lagi terlalu mencintai dunia. Nah, kenapa? Karena ternyata dunia itu kadang ada artinya, kadang ada manfaatnya di akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, nah, orang sudah mati itu kadang ada manfaat lagi harta dan anak. Makanya kita umat Islam itu kadang-kadang kisah bersama duit mati. Ya, memang ada payu juga. Kalau misalnya sugih bener bersama duit bersama emas mati, paling-paling dirampok orang, malamnya kuburannya dibongkar orang. Nah, jadi bila ingat nengah itu pada perlu kita terlalu bahimat benar urusan dunia. Ya seperlunya secukupnya aja kesan kehidupan kita di dunia. Nah, mulainya pina berlebihan juga kirim pada hulu kesan di akhirat. Nah, kirim dulu duitnya itu ke akhirat, maksudnya disumbangkan lah, fisabilillah. Maka karena menunggunya nang sudah berubah pada berupa duit lagi di sana. Pokoknya ya kita pada hulu, nah ini dia berubah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat karena di sana. Itu pahala. Allah ingin kadang sebuah pilih melihat benda pahala atau apa pokoknya ya. Ya kayak di dunia ini yang model kayak duit itu pahala, makin banyak orang berduit banyak mangkawa ditukarnya. Nama itu juga lah makin banyak orang punya pahala, nah makin banyak fasilitas nikmat yang akan diberikan Allah kepadanya. Nah cuma bandanya nangaran pahala itu ada tahu lagi. Nah jadi kirim pendahulu itu ya memang Allah Ta'ala menyuruh itu lah. Wal tanzur ma qaddamat ligat. Nah, setiap orang itu mesti memikirkan apa yang sudah dikirimnya dahulu untuk keperluan hari esoknya. Nah, jadi makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kena ada laporan orang kata-kata tujuh mati. Ya rata-rata aja secara tabiat itu kata-kata tujuh mati lah. Nah lalu kayak apa caranya? Nah ujar Nabi supaya ikam gak ada keberatan mati itu tak ada terlalu pengaruhnya. Nah, bahasanya itu hendak melarikan diri dari mati itu. Nah maka caranya kirim makan berdahulu harta ikam ke sana. Nah maka teringan sedikit jaga ibarat orang pindah inilah pindah tempat ya. Nah ini angkut dulu hartanya ke tempat yang pacangan dipindahin ya. Maka kita meninggalkan yang pertama ini ringan lah. Namun harta masih di sini aja. Di sana kan ada lalu, nah ini ngalih kayak apa? Ya aku kumpul di sini, gue masuk ke mana? Pindah ke sana, mengkumpulnya sudah di sana. Nah, hendak laju tuh pindah soalnya lawas di sini nggak ada apa masak. Nah itulah modelnya logikanya. Ya Nabi itu main logika juga lah, tapi logika yang benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bil mauti mufarrikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah dengan kematian itu hal yang memisahkan orang. Nah, jadi ya kematian itulah penyebab orang berpisah yang sebujurnya berpisah.
Kalau mati ini perpisahannya mungkin satu mata aja lah. Nah, tapi kalau mati, nah ini bergujuran terpisah. Nah, maka dari itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperingatkan, ujar Nabi, ahbib masyita, fa innaka mufariqu. Silahkan engkau mencintai sesuatu yang ingin engkau cintai, tapi perlu engkau ketahui bahwa satu saat engkau akan berpisah dengannya. Nah, jadi ini bahasa lah, Nabi itu model mempersilahkan bebas kepada kita, tapi Nabi ujungnya mengingatkan bahwa kita akan berpisah. Itu maknanya, ujar Nabi, jangan terlalu mencintai sesuatu apapun. Kalau pada hendak sakit waktu berpisahnya. Nah, ini kita ini menyakitkan berpisah itulah kalau sayang benar lawan sesuatu itu. Namun yang kata tapi sayang udah bapak. Nah, orang tua lagi bini itu bisa dasar sama bersesarikan berdahulu nah udah bapak ya. Namanya membahasanya itu masih cinta aja, nah itu sakit banget itu. Nah, maka itu juga adalah orang mati itu meninggal dunia, bahasanya kan meninggalkan dunia. Nah, murninya sangat cinta kepada dunia, ditinggalkan, nah itu sulit, menyakitkan. Nah, tapi kalau orang kadar cinta atau ya orang kita awam nih kali ada cinta paling mengurangi lah kadar terlalu cinta lah bahasanya lawan dunia. Nah, maka ketika dia meninggalkan dunia itu tidak terlalu menyakitkan. Wa qala alaihi salam kafa bil mauti wa'idhan, dan Nabi SAW bersabda, cukuplah dengan kematian itu sebagai penasihat bagimu. Nah, jadi kita ini rancaklah melihat orang mati atau paling gak ada mendengar kabar orang mati. Oh, ternyata nang mati ini lah kada bagado umur. Ya kan pakanakan mati juga, nang anum mati juga, nang Tuhan mati juga. Berarti kan ada syaratnya orang mati itu harus Tuhan dulu. Nah, kemudian nang miskin mati, nang sugih mati juga. Nah, berarti kan ada syaratnya nang mati itu orang miskin. Nah, ada tampu bisa nang sugih bisa juga dulu. Miskin aja juga kalau obat ya kan, ngegarek mati kan bisa gitu. Panjangnya umur badan. Nah, jadi itu cukup penasihat bagi kita. Nah, bahwasanya kematian itu artinya kapan saja bisa datang dan siapapun bisa didatangi oleh kematian. Nah, maka tinggal kita melihat orang-orang yang sudah mati itu. Nang potongan kayak apa orangnya, nang pina dimuliakan benar, potongan kayak apa orangnya yang pina beri maras matinya. Nah, ada orang alim lah, nah itu ribuan orang bahkan jutaan orang lah menyembahyangkannya. Ya ada amplop-amplopan datang seorang orang. Ya guru sekumpul dari ulun masih di sekumpul itulah itu melihat lautan manusia menyembahyangkan bahkan itu berapa kali ya pengarannya. Nah itu potongan nangka itu orangnya yang dimuliakan oleh Allah berarti menghendak mulia itu turuti nangka itu nasihatnya itu kan. Nah ada juga orang yang punya paksaan benar nggak ada di amplop itu dulu hanya datang nggak ada pakai sama sekali. Nah artinya jangan nangka itu gitu kan. Nah, jadi banyaklah nasihat yang bisa kita ambil dari kematian itu. Dan juga orang adalah banting tulang, berusaha supaya sugih, ya kan? Nah, sekalinya bebayar aja sugih mati. Ya, ada sampat mengenai mati juga.
Nah, ada yang lebih parah lagi lah. Kisah ada kita ini mengaji sugih, ampunnya mati jadi napa? Tahu aja ada perkara yang penting sugih. Mengaji, bapak ya tentang mengaji mati juga, udah sampai sugih juga. Nah, jadi hantunya iya. Bujur jualan kisah nih itu. Nah, jadi menandak sugih itu kan rusak, sambil menyala-nyala itu aja. Amalan dari Nabi itu banyak saja amalan sugih. Nyaman lagi amalannya. Nah, itu diantaranya adalah ada salah seorang sahabat Nabi SAW itu dulu pernah datang kepada Nabi. Laporan ujarnya, wahai Rasulullah, kenapa ulun ini makin hari makin sempit kehidupan duniaku, makin hari makin melarat. Nah, seolah-olah dunia itu kada bersahabat dengan aku, jadi terbang alih pokoknya. Nah, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba engkau amalkan ini, dibaca lah sebelum subuh, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wastaghfirullah. Itu baca 100 kali, hitungannya sekali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wastaghfirullah, sekali ulangi 100 kali. Nah, ini kada lawas simbah itu datang lagi kepada Nabi orang ini, wahai Rasulullah, semalam mengalih benar mencari harta, wahai ini kemalihan menggaduh harta saking banyaknya. Sugih ya, lah. Nah, siapa? Dan bacanya itu 100 kali biasa. Antara bang lawan tamat subuh itu lah, itu orang membacanya. Tapi sebenarnya bisa aja sebelum apa imbah bang itu biasa sembahyang, kalau kan sembahyang sunat subuh lah. Hanyar membaca ya hayu ya qayyum itu 40 kali, hanyar baca itu tadi. Tapi kalau di Hadramaut di Darul Mustafa tempat Habib Umar itu lah, nah itu di sana orang bang sebelum subuh tuh macam-macam tuh dah bacaan wiritan dan lah. Artinya di sana itu 2 jam sebelum bang itu orang sudah lah, sebelum subuh, sebelum bang subuh tuh, nah itu orang sudah macam-macam amalan, dan itu dilakukan di masjid lah, artinya orang umum. Nah, karena sampai waktunya bang subuh, imbah bang itu ada langsung sembahyang, baca itu dulu, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wastaghfirullah. Nah, imbah tuntung nang itu hanya sembahyang sunat subuh. Nah, imbah sembahyang sunat subuh itu hanya membaca ya hayyu qayyum seterusnya. Nah, kemudian doa fajar dibaca. Nah, hanya tamat. Nah, habis tamat itu sembahyang subuh berjamaah kan. Habis sembahyang subuh ini macam-macam wiridan. Nah, di sana kebiasaan orang bersalaman keliling. Nah, orangnya itu ribuan bersalaman ini. Nah, jadi kalau ke sana Habib Umar Anda biasa sidin imamnya sembahyang subuh itu bisa bersalaman. Cuma itu deh keliling, cuma sana supaya cepat orangnya banyak salaman tuh. Nah, model kayak itu aja bang, pada nambah istilah bang. Itu sambil lalu, nah model kayak itu. Nah, paling-paling lawan Habib Umarnya nang bina istilah lah, nang lainnya itu. Nah, waktu bersalaman itu sambil aja membaca wiritan macam-macam, baca wirdul latif. Jadi di sana itu orang rata-rata hafal wirdul latif itu. Jadinya membaca itu sambil bersalaman cuma macam-macam lah, segala apa ratib meratib itu dibaca.
Nah, kemudian wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah keluar ke masjid. Nah, ini cuma rumah Nabi dan masjid itu ya ada jauh kan. Pahala tawingnya ini bilainya keluar rumah langsung masuk masjid. Kalau sebelah kanan rumah Nabi ke masjid. Nah, jadi biasa Nabi itu kalau ke masjid ya lewat lawang higa lah itu lah. Nah, tapi kalau Nabi hendak ke masjid keluar rumah lewat pintu belakang. Maka di pintu belakang rumah Nabi itu, nah, itu ada tempat Ashabus Suffah, nah, yang diketuai Abu Hurairah. Ashabus Suffah itu beberapa orang sahabat, nah, yang kada lagi mau urus dunia. Jadi tawakal aja dunia ini nih, kada ada berusaha sedikit-dikit urusan dunia. Nah, gawiannya itu beribadah menuntut ilmu lawan Nabi. Maka di belakang rumah Nabi itu ada tempatnya khusus, adalah menungguin Nabi. Jadi bila Nabi keluar, diiringinya kemana aja. Nah, sehingga Abu Hurairah itu sahabat sangat banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi, karenanya rancak lawan Nabi. Ya ada urusan dunia, pokoknya kemana aja Nabi, diiringinya. Nah, kita bila Nabi balik ke rumah, diiringinya sampai muka rumah. Nabi masuk ke dalam rumah, bertahannya di situ bagiannya. Nah, cuma tempat itu ini kada kawal masuk ke sembarangan. Nah, orang masuk itu ke Raudah tuh melewati jalan situ. Nah, tapi masalahnya masuk ke Raudah tuh pakai aplikasi. Sekali aja jatah awak, sekali tulaknya sekali aja jatah. Nah, kalau dahulu belum ada aturan semacam itu, lu rancak sembahyang di situ, lah di belakang makam Nabi. Nah, jadi satu hari Nabi ini keluar ke masjid, faidan qaumun yatahaddatsun wa yadhakun. Maka ternyata di masjid itu ada beberapa orang, lalu bapak panderan ketawaan, ya kan? Nah, ini udah kayak apa? Kalau lucu itu panderan ketawaan. Lalu Nabi bersabda, "Uzkurul maut, coba ujar Nabi kalian ingat kematian. Amma walladzi nafsi biyadi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran." Adapun demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, jikalau seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian tertawanya sedikit dan menangisnya banyak. Nah, cuma bagian hikam ini banyak ketawanya pada menangisnya. Ini karena apa? Karena pengetahuan kalian itu sedikit. Ya kayaknya bagian hikam nih, pengetahuan sama lawan aku jar Nabi itu banyak menangisnya ketimbang tertawanya. Nah, kenapa? Karena kehidupan kita di dunia ini adalah itu tengah-tengah, kita ini akan melewati 5 alam sebenarnya. Jadi yang pertama alam arwah ngarannya. Ini yang gak ada tahun, entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun kita berada di alam arwah itu lah. Karena roh kita itu diciptakan Allah sebelum alam semesta ini diciptakan. Sebelum langit bumi diciptakan, roh sudah diciptakan. Nah, kemudian dari alam arwah ini kita pindah ke alam rahim, ke dalam rahim. Nah, makanya di alam arwah ini sebenarnya pokoknya sebelum kita diciptakan jasmani kita ini, nah roh kita sudah ada bahkan sebelum langit bumi. Nah, ketika langit bumi itu diciptakan Allah, jasad kita belum diciptakan, ya roh kita itu berjalanan dirinya di mana, di langit di bumi ini lah. Nah, maka kadang-kadang ada kita sesudah ini sudah jasad kita ada,
Nah, kita misalnya mendatangi satu tempat, padahal pertama kali kita datang ke situ, tapi rasa-rasanya sudah rancak ke situ. Itu berarti roh kita dahulu itu sebelum masuk ke jasad kita sudah rancak ke sana. Nah, cuma jasadnya aja memang hanyar sekali ke situ. Nah, kemudian yang ketiga dari alam arham atau alam rahim, kita akan pindah ke alam dunia. Nah, saat ini kita di alam dunia, rahim itu ya dalam perut. Nah, dari alam dunia ini pasti kita akan pindah ke alam barzakh, ya, nah, barzakh itu ya sesudah mati itu barzakh, namanya sebelum kiamat, sesudah mati itu barzakh. Nah, dari alam barzakh kita akan pindah ke alam akhirat. Di akhirat itu sesudah kiamat kan akhirat. Nah, di akhirat itu antara pada masuk surga masuk neraka. Kalau bisa juga masuk neraka dahulu, hanya masuk surga. Sebaliknya pun masuk surga dulu, hanya masuk neraka, itu pada mau kan? Ini bila sudah termasuk ke surga, pada mau keluar lagi. Tapi kalau orang masuk neraka itu terbagi dua. Ada yang dikeluarkan, ya lah sesuai hukumannya berapa. Nah, ada juga yang berumuran dalam nerakanya itu orang kafir. Kalau orang berimannya itu adalah masuk neraka karena dosa dan kesalahannya, tapi satu saat dia pasti akan dikeluarkan dari neraka itu. Nah, gimana ini ada sama dalam riwayat hadis itu disebutkan orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka itu dihukum selama 7.000 tahun. 7.000 tahun. Orang masuk penjara aja misalnya sampai 10 tahun, udah penandu lagi orang kampung keluar. Apalagi 7.000 tahun. Nah, 7.000 tahunnya ini lagi wallahu alam. Nah, ulun sampai saat ini belum dapat kejelasan apakah 7.000 tahun itu hitungan dunia ataukah 7.000 tahun itu hitungan akhirat. Kalau hitungan dunia masih pentingan, tapi kalau hitungan akhirat ini ada mayu kalkulatornya berapa tahun. Karena satu hari di akhirat itu lah, di neraka itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Sehari aja kembali 7.000 tahun. Makanya kalkulator ada cukup itu menghitungnya. Di Quran itu wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1.000 tahun daripada hari-hari dunia yang kamu hitung. Nah, jadi jangan coba-coba kenana. Awak pada papa aja jangan masuk neraka satu sajam barang anak tahun neraka. Misalnya sajam barang sajamnya itu kali. Kalau sehari 1.000 tahun sejam itu berapa puluh tahun ya kan? Nah, makanya Quran itu mengajarkan kepada kita supaya neraka itu jangan sampai terasai. Ini kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, apa itu enggak ada apa aja doang ini bilang liwar Rabbana. Ya kan? Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia. Nah, kebaikan dunia itu macam-macam tafsirnya. Di antaranya Hasan Basri mentafsirkan kebaikan dunia itu al-ilmu wal amal. Jadi ilmu dan amal. Itu kebaikan dunia. Ada Jasidin mentafsirkan kebaikan dunia itu harta yang berlimpah, tidak ada ilmu dan amal. Kenapa? Kalau orang berilmu kemudian ilmunya diamalkan, nah itulah kebaikan yang sesungguhnya. Tapi kalau orang bisa harta banyak, sugih aja belum tentu jadi kebaikan. Bahkan itu kadang-kadang menjadi petaka baginya. Wa fil akhirati hasanah, dan berilah kepada kami di akhirat kebaikan. Nah, kebaikan akhirat itu ulama sepakat tafsirnya adalah surga dan segala kenikmatannya. Itu sepakat ulama tafsir kebaikan akhirat.
Jadi artinya bila orang kada masuk surga itu kada dapat kebaikan. Nah, tetapi kenapa ujungnya yang dipinta itu sudah surga, tapi ujungnya waqina adzabannar. Ya kan? Peliharalah kami dari azab neraka. Karena ternyata orang masuk surga itu terbagi dua lah. Ada yang masuk surga langsung gitu, kadang diservis dulu di neraka. Nah, ada orang itu ujung-ujungnya masuk surga, tapi sebelumnya diservis dulu di neraka. Nah, jadi wabil akhirati hasanah, berilah kepada kami surga di akhirat kena. Surga nang kaya apa? Wakina ada benar nang kada salam diservis dulu di neraka. Artinya surga nang langsung. Itu diantara rahasia kenapa susunan kalimatnya semacam itu menurut sebagian ulama. Nah, jadi artinya bila berbuat wakina ada benar, surga kada ada merasain neraka, ada apa aja. Di dunia ini rancak kita penasaran terus nggak merasain aja dulu itu kayak apa. Nah, kada usah pokoknya ngaran neraka tuh sakit, tapi saya sudah kayak apa aja kada mau nyaman apa. Nah, lain ya, misalnya kita di dunia ini lah makanan misalnya, ujar orang itu rasanya pina pahit benar, makanannya penasaran kita kayak apa pahitnya, merasai. Di akhirat neraka itu padusah di daerah rasai bahwanya siapa aja kadang nyamannya. Nah, lain makanan tuh jalur orang pahit, kita hobi pahit dia nggak tuju pahit. Nah, jadi sebagian orang mendahkan kada nyaman, sebagian bisa mendahkan nyaman. Itulah itu makanan atau apapun di dunia ini. Nang hawanya dingin, sebagian orang nyaman, tapi sebagian ada nyaman kedinginan aja. Itu tergantung selera masing-masing kan. Tapi mengarang neraka itu siapa aja pasti sakit. Kalau ini saya kok ya rasanya neraka, menurut aku nyaman aja merangkut benar. Nah, yang kemudian wa dzukira inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun fa ahsanu sana'a alaihi. Wa qala kaifa zakara sahibukum lil maut selalu makuna nakadu nasma'u yadhkurul maut. Qala fa inna sahibakum laisa bunarika. Nah, ada riwayat telah menyebutkan bahwa ada orang berkisah di para nabi tentang seseorang. Lalu mereka membuat kisah ini banyak orangnya lah memuji-muji kepada orang itu. Ini tiga nabi. Nah, jika kita ini misalnya ada si Fulan lah dikisahkan si Anu itu orangnya bagus benar. Ini macam-macam kebaikannya disebutkan. Lalu Nabi SAW bertanya, ujar Nabi, bagaimana sahabat kalian yang dipuji-puji tadi itu, adakah mengunyah-unyah kematian tentang mati? Lalu nang memuji-muji ini mengatakan, ujarnya, tiada hampir-hampir kami kada pernah mendengar orang yang kami puji tadi mengunyah tentang kematian. Oh, jadi kisah nang lain aja meskipun kebaikan, tapi urusan kematian kada ada lalunya mengunyah-unyah. Nah, lalu ujar Nabi, sesungguhnya kawan kalian yang kalian puji-puji itu laisa hunalika. Nah, ini dia tidak berada di sana. Nah, maksudnya dia tidak akan berada di surga. Ini mendengar kisah ibadahnya kayak ini macam-macam baik-baik ini hampir-hampir dipastikan orang ini masuk surga. Tapi masalahnya sebuting kada suah menguya-nguya kematian. Nah, ujar Nabi, kawan bagian ikam itu pada tak situ tuh gila. Artinya kada tak ke surga. Nah, gara-gara kada apa? Kada ingat lawan mati. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyira asyaratin. Wa qala rajulun minal ansar man aqyasun nasi wa akramun nasi Rasulullah wa qala aktsaruhum dzikran lil maut wa ashadduhum istidadan lahu.
Ulaika humul aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Nah, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ujar Abdullah bin Umar, aku datang kepada Nabi SAW, aku ini menjadi orang yang ke-10 dari 10 orang. Nah, jadi ke-10, maksudnya datang ini, si ini peduliannya masuk ke rumah Nabi. Nah, Abdullah bin Umar ini anom aja orangnya, kan anak Sayyidina Umar. Dan orangnya sangat cerdas lah Abdullah bin Umar ini, sehingga ketika Sayyidina Umar wafat itu bahkan banyak juga orang yang mengusulkan agar anak Sayyidina yang naik jadi khalifah. Nah, tetapi waktu itu suara yang lebih banyak itu adalah Sayyidina Utsman. Tapi artinya banyak juga di antara sahabat nih yang mengusulkan agar Abdullah bin Umar ini yang naik jadi khalifah. Nah, lalu ujar Abdullah bin Umar, aku nih yang terakhir ke-10. Waktu itu datang kepada Nabi, lah aku yang terakhir. Nah, lalu ada salah seorang dari Ansar. Orang Ansar, orang Madinah asli. Kalau Abdullah bin Umar ini bukan orang asli Madinah, karena Sayyidina Umar itu orang Mekah lah. Hijrah ke Madinah. Nah, ini artinya orang muhajirin ini lah. Nah, tetapi kalau termasuk Abdullah bin Umar itu pun orang muhajirin, karena dia lahir di Mekah bukan di Madinah. Nah, kalau ini ujar Abdullah bin Umar, berkata seorang laki-laki dari Ansar, orang Madinah asli. Nah, ini dia bertanya kepada Nabi, ujarnya, manusia mana yang paling pintar dan manusia yang mana yang paling mulia? Nah, maka Nabi menjawab, pertanyaannya adalah orang yang paling pintar dianggap paling pintar itu nang kayak apa, paling mulia kayak apa? Maka Nabi menjawab, yang paling pintar paling mulia itu adalah orang yang paling banyak ingat lawan mati dan orang yang paling bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan kematian itu. Nah, itu orang yang paling pintar. Dan Nabi, ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang pintar. Dhahabu bi syarafid dunya, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan pergi mendapatkan kemuliaan di akhirat. Jadi di dunia mulia, di akhirat pun mulia. Ini orang ingat lawan mati. Nah, jadi kadang-kadang Nabi di sini menyampaikan siapa orang paling pintar. Lalu jawabannya misalnya yang dapat gelar doktor, profesor, insinyur, nggak ada. Soalnya zaman Nabi nggak ada itu orang doktor, profesor, sekolahan nggak ada. Wa qala Hasan rahimahullah taala, padahal maut wa dunya falam yatruk lidhillu bin taraha. Nah, berkata Hasan Basri rahimahullah taala, ujar Zaidin, kematian itu telah mempermalukan dunia. Nah, maksudnya kayak apa lah? Dunia itu sebenarnya selalu apa bahasanya, menghiasi dirinya itu agar dia dicintai oleh semua orang. Nah, tapi ternyata ada orang mati itu kan meninggalkan dunia. Berarti seolah-olah dia diperolok-olok oleh kematian. Kayak apa aja ikan bahaya dunia. Artinya ya kayak ibarat apa ngarannya ini, menghiasi diri lah supaya bunga itu supaya dicintai orang. Tapi bila aku datang mati tatap ikan 38-nya. Nah, artinya ini kalah dunia. Maka di sini bahasa Hasan Basri itu kematian itu mempermalukan dunia.
Nah, cuma masalahnya nggak mati ini mau pada mau terpaksa harus sama. Mendatang kematian kalau misalnya hendak buka kada kawa lah. Nah, makanya memang orang seolah-olah ingin lari dari kematian itu tapi tidak bisa. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian itu lari daripadanya, dari kematian itu, maka kematian itulah yang akan mengejar kalian dan akan mendapatkan kalian pada waktunya. Kata kawan ubah telajunya menyesahi. Nah, jadi orang-orang lah yang ingat lawan mati, kemudian dia persiapkan bekal untuk kematian itulah ujar Nabi orang nang pintar. Kenapa? Mereka pergi ke akhirat itu membawa kemuliaan dunia. Nah, kenapa? Kemuliaan di dunia di akhirat itu dengan ketakwaan. Maka inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nah, takwa itu ya tadi bekal atau samu urusan mati itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, itu Quran. Siapkan bekal dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi samu disuruh menyiapkan, nah sebaik-baik samu itu adalah takwa. Jadi gak usah mikir akan bersama duit, bersama apa, yang mati itu lah. Nah, padahal mautu dunia kalam yatruk lidilubin parahan, maka kematian itu tiada meninggalkan bagi orang yang mempunyai akal yang sehat. Nah, parahan akan kegembiraan terhadap dunia. Nah, jadi kalau orang punya akal, punya hati yang sehat lah, urusan dunia itu tidak menyebabkan dia menjadi gembira sampai lupa diri. Kenapa? Yaitu dunia itu kadang-kadang ngomong kita adalah memang sangat mencintai dunia. Ya, ketika dunia itu kita dapat, kita sangat senang. Tapi ketika dunia itu terlepas hilang dari kita, maka kita akan sedih. Itu kenapa? Penyebabnya karena terlalu cinta lawan dunia. Nah, orang yang punya akal adalah yang sehat itu, dia tidak akan mencintai dunia. Ada dunia pada membuat dia terlalu gembira, karena pada membuat dia menjadi sedih. Kenapa? Karena dia tahu dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sehingga dalam hadis itu Nabi mengatakan laukanat dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin masaka minha kabiran qat. Jikalau seandainya dunia itu ujar Nabi nilainya ada meskipun cuma nang kayak halar samut saja, nilai dunia itu kayak halar samut, maka niscaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan seteguk air jua pun kepada orang kafir. Orang kafir ya ada nilainya adalah. Nah, cuma kenapa? Karena dunia ini di sisi Allah, di mata Allah tidak ada nilainya, meskipun setimbang halar samut nilainya tidak ada. Nah, maka bebas saja orang kafir ke orang Islam silahkan aja itu ambil minum. Bahkan kadang-kadang orang kafir itu tersugi pada kita. Tapi kata Bapak, kenapa? Karena yang dimilikinya itu sesuatu yang tiada berharga sama sekali di mata Allah. Nah, kita orang Islam ini lah kalau melihat misalnya orang-orang itu kehidupan dunianya lebih dari kita, apalagi kalau orang-orang kafir. Nah, kita tidak perlu bahkan kita disuruh oleh Nabi untuk membaca, tapi sebenarnya bukan membaca, tapi menghayati dan memahami mana yang kita baca. Apa bacaannya? Allahumma innal aisha aisul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat.
Nah, pemahamannya ada apa kalah di dunia ini, yang penting akhiratnya gitu. Itu pemahamannya. Nah, siapa biar orang Islam? Wah, misalnya visian dunia itu lebih dari kita. Nah, kada perlu kita terlalu sakit hati atau iri. Nah, kita baca Allahumma innal aisha aisyul akhirat, ya Allah, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Jadi maksudnya ya sakit-sakit sedikit di dunia ini, yang penting di akhirat nyaman. Ketimbang nyaman-nyaman di dunia, di akhirat sakit. Nah, cuma jaga kawa itu jaga kawa. Nah, ini mengasak aja lagi di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Ya tadi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma perlu diketahui, pun hendak nyaman bujur di dunia itu harus ilmu dan amal. Kita kawa mengandalkan duit aja. Nah, justru duit itu kadang-kadang menyakitkan. Tapi kalau ini berilmu, beramal, duit banyak pada bapak. Ya, nggak ada berilmu, ada beramal, ini banyak duit, bingungnya kemana menggunakannya. Mah hari-hari tiap malam kejablay itu gara-gara kebanyakan duit tapi ilmunya nggak ada. Jablay itu nyaman, ya ini nyaman, keluarga ini sakit benar, sakit hati di rumah, anak saya juga. Wa qala Rabi ibnu Haisam ma gaibun yantazirul mu'min khairan lahu minal maut. Nah, berkata Rabi bin Haisam, Yazidin, tidak ada sesuatu yang gaib yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman yang lebih baik baginya ketimbang kematian. Kematian itu gaib itu maksudnya kada tahu kita bila datangnya. Nah, cuma yang jelas kematian itu pasti datang. Nah, pada hakikatnya kita menunggu-nunggunya bila. Nah, sebaik-baik sesuatu yang ditunggu itu adalah kebaikan. Kematian. Ini kalau kita menunggu kedatangan seseorang misalnya, atau menunggu harta kan, atau menunggu apa. Nah, ini yang paling baik yang ditunggu-tunggu itu adalah kematian. Nah, kalau kematian itu ditunggu-tunggu, menunggu itu berarti nya sudah siap. Kita tulak kemananya, ini menunggu aja lagi ya, berarti siap. Ini nggak ada di telepon apa, ya kan menunggu jangan didatangi, balum ini itu ngarannya nggak ada menunggu, ada minta tunggui. Itu adalah bahasanya itu. Wa kana yaqulu la tusyiru bi ahadan wasaluni ila rabbi salan wa man. Dan adalah Rabi bin Kaisam berkata pula, la tusyiru bi ahadan, jangan kalian beritahu tentang aku kepada seorang jua pun, dan mintalah saluni lah, dan serahkanlah aku ila Rabbi, kepada Tuhanku, salam, dengan penyerahan. Nah, jadi asalnya salah itu kalau pedang menghunuskan pedang, itulah asal mana, maksudnya ini serahkan aja aku sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi maksudnya bila aku mati ya Rabi bin Haisam, tidak usah terlalu berhabat lawan orang. Ini serahkannya aku lawan Tuhanku. Ini saking siapnya Sidin menghadapi kematian. Nah, cuma secara hukum syariat itu, kalau ada keluarga kita yang meninggal, itu disunatkan untuk memberitahu kepada orang lain atau pengumuman misalnya di masjid. Nah, cuma niatnya itu supaya banyak orang yang menyembahyangkan dan mendoakan. Orang pada tahu ya, belum datang lah. Nah, jadi diberitahu, cuma niatnya memberitahu itu supaya banyak orang yang menyembahyangkan dan mendoakan. Nah, ini harapannya ya, kalau orang banyak berdoa itu
kan lebih besar harapan dikabulkan ya ketimbang saikung berdua aja. Wa kataba batul hukama ila rajulin min ikhwani ya akhi hidaril maut fi hadhihi dar qabla an tasira ila darin tatamanna biha al mu'tabala tajiduhu wala tajiduhu. Telah menulis surat sebahagian ahli hikmah kepada seorang laki-laki daripada temannya, ini kawannya. Nah di sini disebut saudara ini belum tentu saudara kandung lah, bisa kawan. Nah ujarnya, wahai saudaraku, hati-hatilah hati-hatilah engkau dengan kematian di negeri dunia ini sebelum bahwa jadilah engkau, artinya sampailah engkau ke satu negeri di mana di sana engkau berharap bercita-cita untuk mati, dimatikan, tapi engkau tidak akan ketemu lagi mati. Nah, maksudnya ini nasihatnya lah, hati-hati ini lah dengan kematian di dunia, siap-siap dulu, persiapkan bekal untuk kematian di dunia. Sebelum nanti engkau ke akhirat, di mana di akhirat itu lah orang apabila kena siksa, maka dia berharap dimatikan, tapi tidak ada mau mati. La yamutu fiha wa la yahya, di situ orang mati ganda, hidup ganda juga. Maksud ganda mati itu kenapa? Dia akan merasakan lah siksaan itu, sakitnya. Orang mati itu nggak ada merasa lagi. Ini jadi ganda mau mati itu supaya merasa sakitnya. Dipadahkan hidup ganda juga. Kenapa? Karena kata kau berusaha lagi. Kita di dunia itu masih hidup aja, kau aja memikirkan kayak apa? Ya kan, sakit misalnya karena atap rumah titikan misalnya, pikirakannya kayak apa menambalinya supaya ada titikan. Ada kawan guring apa malam tadinya hujan apa aja di bawah kayu rumah misalnya, pikirakannya masih kawal lah memikirkan. Namun di akhirat disiksa di neraka kayak apa memikirkan supaya apa dah kau dipikirkan lagi itu. Nah sehingga dikatakan la yamutu biha wa la yahya, orang masuk neraka itu mati ganda, hidup ganda juga. Ya kayaknya mati sekali, hampir sakitnya kan. Atau kalau hidup, nah bebas dia bisa berusaha, berupaya untuk menghindar dari itu, tapi nyatanya tidak bisa. Wa kana Ibnu Sirin idzakara jukira indahul mautu mata udun minhu. Dan adalah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini tabi'in lah, gelarnya Qutbul Mu'abbirin, kutubnya di bidang mentakwilkan mimpi. Nah jadi kalau urusan takwil mimpi lah, tafsir mimpi ini Ibnu Sirin ini wali kutubnya, artinya yang paling hebat. Nah, dia seorang tabi'in, tetapi itu keahliannya yang menonjol. Tapi di bidang lain Ibnu Sirin ini ahli fikih. Nah, sehingga ada pendapat-pendapat Ibnu Sirin itu, meskipun beliau ini bukan mujtahid mutlak, tapi kadang-kadang ada sebagian permasalahan pendapat Ibnu Sirin dipakai. Nah, adalah Ibnu Sirin itu apabila dikuya-kuya orang kematian di Paraksiden, ini orang ini kisah kematian Paraksiden, nah maka matilah anggota tubuhnya. Artinya salah satu anggota tubuhnya yang mati. Nah model kejamnya itu tangan kan ada berfungsi lagi atau apa, cuma ini ada selajur stroke kan ada lah, cuma waktu itu terus saking tegangnya si nenek lah bisa dikisahkan kematian. Nah kita ini jangankan cuma kisah aja, di hadapan orang mati itu ketawaan aja, menunggui orang mati. Nah dan yang lebih parah lagi, menunggui orang mati ini batu. Ini sebuah terjadi dulu waktu sekolah di Jawa itu. Nah ada orang Surabaya, kan dipanggil itu, ada dari Surabaya minta santri ini untuk
menunggui orang mati belum malam itu kan, jadi saya sebelum dikuburkan siang. Nah, jadi ada seekong kawan ulun ke sana. Sekalinya limbahnya datang berkisah menunggu itu seorang aja, jarang membaca Yasin, yang lainnya ini bedum sama apa? Semata aja kenapa nang mati ini preman, nang mabuk-mabuk tiap hari, jadi kekawanannya ini ya sambil mabuk sambil bedum itu aja mahadangin sampai dikuburkan. Ini isoknya dikuburkan. Ya itu dikubur lawan banyu Yasin ini kadang banyu minuman keras itu di apa dikuburannya. Nah iya benar nih. Nah itu parah benar nih, itu tahu masuk surga masuk neraka. Kalau melihat zahirnya ini bina. Nah, kalau wadah kita ini masih mendingan sebalok-baloknya kita ini kan waktu mati itu ya tetap penyelenggaraan jenazahnya kan nggak ada sampai kayak itu. Namun di sana tuh ada nong sampai kayak itu kan. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz yajma'u kulla lailatin al-fuqaha fa yatadhakkaruna al-maut wal qiyamah wal akhirah summa yakun hatta ka'anna baina aydihim janazatun. Dan adalah Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah ya. Beliau itu setiap malam mengumpulkan orang alim. Tiap malam ya. Nah lalu orang alim itu di mana? Di istana, diundang presiden ke istana kumpul. Untuk apa? Mereka itu sahabat bermuzakarah tentang kematian, tentang hari kiamat dan tentang akhirat. Nah itu nang dikuya-kuya oleh ulama, nang diundang presiden tadi lah. Nah kemudian karena nang dikuya, nang diingat-ingat ini lah kematian, kiamat dan akhirat, mereka menangis sehingga seolah-olah lah di hadapan mereka itu ada jenazah, ada orang mati. Nah ini maka Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah seorang pemimpin yang dinilai sangat berhasil sekali. Nasidin 2 tahun aja memimpin jadi khalifah itu, dan umurnya pun sangat muda sekali, meninggal 39 tahun. Meninggal berarti waktu jadi khalifah itu umur 38, 39 2 tahun. Tapi setahun Presiden memimpin tidak ada lagi orang miskin di daerah wilayah kekuasaan. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini kekuasaannya kalau wayah inilah itu Saudi Arabia, masuk Palestina, masuk Yordania, masuk Suriah, itu banyak negara sampai ke Mesir. Nah, jadi daerah Mesir sampai Palestina sampai Suriah, Lebanon, Yordania, sampai ke Arab Saudi, sampai ke Irak. Nah itu wilayah kekuasaannya. Nah daerah itu semua satu orang miskin pun tidak ada lagi. Setahun aja Sidin berkuasa bisa memberantas kemiskinan di banyak negara. Cuma bahari itu satu ya bang, itu wilayah kekuasaan Islam lah. Tapi ini kan jadi pecah, artinya luas benar ya. Setahun aja. Nah kenapa? Karena Sidin menerapkan gaji pegawai itu dipotong 2,5%. Tapi penyalurannya tepat, artinya untuk membantu orang miskin. Nah ini bunyinya mina 2,5%. Cuma pegawai ini dipotong beberapa tahun itu kan. Nah ibaratnya bina potongan bina banget tadi juga. Allah alam lah, karena ya kemungkinan gak ada tepat sasaran anunya itu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan dan kekurangan kita lahir dan batin, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang selalu bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab wa nabi wa alihi nabi wa surat al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقينا والحمد لله على كل حال ولما علمنا وجعلنا ممن يسار برضاك وليا سوى ولم تجعلنا ممن خلق بعض وعصر ونظلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم